Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak ibu yang solehah. Hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran administrasi pajak dengan materi yang baru yang telah ibu janjikan sebelumnya, yaitu PPh pasal 23. Apa sih PPh pasal 23 itu? Nah, menurut Direktorat Jenderal Pajak, PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong di PPh pasal 21. Jadi, semua objek atau penghasilan yang pernah dipotong di PPh pasal 21 tidak akan mendapatkan potongan lagi di PPh pasal 23. Karena apa? Karena objek pajaknya berbeda. Kemudian, kita akan mengenal terkait subjek pajak PPh pasal 23, yaitu meliputi orang pribadi dan badan. Untuk orang pribadi atau badan dengan status sebagai subjek pajak dalam negeri, PPh pasal 23-nya akan memotong penghasilan terkait dividen, bunga, royalti, sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta, kecuali yang telah dipotong di PPh pasal 4 ayat 2. Nah, ada yang masih lupa atau sudah ingat? Apa sih dividen itu? Dividen itu adalah imbalan atas balas jasa kita sebagai investor yang telah menanamkan saham di sebuah perusahaan. Jika saham yang kita investasikan di perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan, maka kita akan mendapatkan laba, namanya dividen. Seperti itu. Nah, kalau bunga itu sendiri, kenapa dia mendapatkan potongan PPh pasal 23? Nah, bunga ini adalah imbalan atas balas jasa seseorang yang bukan seseorang saja ya. Misalnya ada pihak yang meminjam uang kepada kita dengan sejumlah bunga tertentu, maka ketika pihak yang meminjam uang tersebut mengembalikan uangnya kepada kita beserta bunganya, bunga atas pinjaman tersebutlah yang akan mendapatkan PPh pasal 23. Tapi kan kalau dalam Islam riba ya itu namanya, jadi tidak diperbolehkan kalau dalam syariat Islam. Tapi kalau di pajak, di undang-undang perpajakan itu diatur terkait pajaknya tentang bunga. Gitu. Adapun royalti itu adalah sejumlah imbalan yang kita terima atas karya kita, atas jasa kita, atas hak kita. Misalnya kalian adalah seorang penulis, kemudian novel atau buku kalian diterbitkan, diperbanyak oleh penerbit, kalian mendapatkan hak yang namanya royalti. Nah, imbalan jasanya namanya royalti. Royalti itulah yang akan dipotong PPh pasal 23 gitu. Kemudian ada yang namanya sewa. Sewa ini juga akan mendapatkan potongan PPh pasal 23. Tetapi sewa di sini dikecualikan atas penghasilan menyewakan tanah atau gedung atau bangunan. Jadi sewa yang menjadi objek di PPh pasal 23 ini adalah sewa terkait alat-alat, mesin, kendaraan, tapi tidak berkaitan dengan sewa atas tanah dan gedung atau bangunan, seperti itu. Adapun subjek PPh pasal 23 lainnya adalah badan usaha dengan status subjek pajak dalam negeri pula yang sehubungan dengan hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya. Nah, jika sebuah wajib pajak badan atau perusahaan mendapatkan penghargaan, mendapatkan bonus atau hadiah, maka dia
maka perusahaan tersebut akan mendapatkan potongan PPh pasal 23. Gitu. Kalau misalnya orang pribadi kan, kalau dia menerima hadiah, penghargaan atau bonus, dipotongnya di PPh pasal 21. Nah, kalau di PPh pasal 23 justru wajib pajak badan lah yang jika menerima penghargaan, bonus, atau hadiah akan dikenakan PPh pasal 23. Nah, yang terakhir terkait jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, jasa konstruksi, dan jasa-jasa lainnya selain yang sudah dipotong di pasal 21 itu juga akan terkena potongan PPh pasal 23. Selanjutnya, Ibu akan bahas mengenai tarif PPh pasal 23. Kalian cukup fokus karena hanya ada 2 macam kategori tarif di PPh pasal 23. Yang pertama adalah tarif sebesar 15%, yang kedua adalah tarif sebesar 2%. Tarif PPh pasal 23 untuk kategori 15% itu diperuntukkan untuk bruto atas dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, dan bonus. Jadi, ke-6 poin ini yang akan mendapatkan potongan PPh pasal 23 sebesar 15%. Kemudian, untuk kategori tarif yang kedua, sebesar 2%, itu dikenakan hanya untuk sewa, tapi kecuali sewa atas harta bangunan atau tanah, dan juga untuk imbalan jasa teknik, jasa konstruksi, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa-jasa lainnya. Kalau tidak salah, ada peraturan baru Undang-Undang Perpajakan yang mengatur tentang 62 jasa yang diatur di PPh pasal 23. Jadi 62 jasa inilah yang akan mendapatkan potongan PPh pasal 23 sebesar 2%. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita bisa langsung lanjut ke soal ya, ke contoh soal. Ibu akan bahas satu-satu, satu objek pajak, satu kasus. Nah, ini untuk kasus pertama adalah perhitungan PPh pasal 23 terkait dividen. Nah, contoh soalnya seperti ini. Pada 10 Mei 2015, PT Dahlia mengumumkan akan membagikan dividen melalui rapat umum pemegang saham dan melakukan pembayaran dividen tunai kepada PT Melati sebesar 30 juta rupiah yang telah melakukan penyertaan modal sebesar 15%. Berapakah PPh pasal 23 atas dividen tersebut? Nah, ini cukup simpel ya untuk PPh pasal 23. Kalian hanya perlu pahami berapa tarifnya, kemudian tinggal dikalikan dengan jumlah nominal si objek pajak tersebut. Nah, jawabannya seperti ini. Karena dividen itu masuk kategori tarif 15%, jadi tinggal dikalikan dengan berapa besar dividen yang diterima oleh PT Melati, yaitu 30 juta. 15% dikali 30 juta. Hasilnya sama dengan 4.500.000. Jadi, tugasnya PT Dahlia adalah memotong dividen yang harus diterima oleh PT Melati. Dividennya kan tadi 30 juta nih ya, 30 juta. Tapi terkena potongan PPh pasal 23 sebesar 4.500.000. Berarti real jumlah nominal dividen yang akan diterima oleh PT Melati hanya sebesar 25.500.000 karena 30 jutanya sudah dipotong PPh pasal 23 yaitu 4.500.000. Itu untuk contoh kasus yang pertama tentang dividen. Yang kedua, perhitungan PPh pasal 23 atas royalti. Nah, ini contoh soalnya.
Pada 2 Agustus 2014, PT Mawar membayar royalti